Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari Muda Mudi Tanpa Narkoba, saya Wisnu Suryawijaya bersama dengan Muhammad Arisanda Pramusia dan Eka Sulistianingsih akan memberikan suatu pemaparan tentang bagaimana cara pencegahan narkoba. Kami di sini membuat gerakan ini dan maksud tujuan untuk agar muda-mudi di masa sekarang terhindar dari narkoba. Masuk ke dalam pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Ini juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dampak pengaruh narkoba berbentuk fisik. Yang pertama ada gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung, pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, dan ada dampak terhadap kesehatan reproduksi dan berbagai macam dampak lainnya terhadap psikis. Lalu yang berbentuk psikis ada lamban kerja, ceroboh, hilang kepercayaan diri, agitatif, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri sendiri, gangguan mental, dan merepotkan, menjadi beban keluarga. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram pada pengguna narkoba. Halo teman-teman, kenalin aku Eka Sulistianingsih. Kalau tadi Wisnu udah jelasin tentang pengertian narkoba dan juga dampak penggunaannya baik dari fisik dan psikis. Sekarang aku mau jelasin tentang pencegahan primer. Pencegahan primer itu apa sih? Pencegahan primer itu merupakan tindakan yang dilakukan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba. Sasarannya adalah anak, remaja, keluarga, dan juga kesatuan masyarakat yang belum terkena masalah narkoba sama sekali. Nah, untuk tercapainya tujuan primer ini, maka ada bentuk program nih teman-teman. Bentuk program ini bisa dilakukan dengan cara pemberian informasi dan edukasi. Informasi dan edukasi. Kalau bentuk program informasi itu kayak gimana sih? Nah, kalau informasi biasanya bisa berupa informasi langsung dan tidak langsung. Kalau informasi langsung dilakukan dengan cara penyuluhan, ceramah atau pidato di tempat balai warga dan juga tempat ibadah. Bisa juga dengan mendatangi rumah warga satu persatu. Kalau informasi tidak langsung, bisa menggunakan iklan di papan reklame, pamflet, dan juga banner. Kalau bentuk program edukasi, biasanya diberikan berupa sosialisasi di dalam masyarakat atau juga sekolah-sekolah. Nah, dengan cara memberitahu apa bahaya, resiko, mulai dari penyakit dan juga pidana yang digunakan untuk pengguna narkoba. Nah, untuk mendukung program pencegahan primer ini, maka ada sasaran nih teman-teman. Sasaran dari program pencegahan primer biasanya adalah orang-orang yang belum terkena atau terpapar narkoba sama sekali, yang sudah dijelaskan tadi di atas.
Namun, lebih ditekankan kepada anak-anak di bawah umur sampai dengan remaja, karena usia-usia ini sangat rentan, dan juga masyarakat yang awam dengan zat adiktif, agar mereka lebih berhati-hati. Nah, kegiatan pencegahan primer ini ada berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, dan juga pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Segitu aja teman-teman dari aku. Nanti akan dilanjutkan oleh Pam ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk sekolah sendiri, sekiranya sekolah nantinya bisa mengadakan razia secara teratur dan secara berkala kepada para siswa, kepada para setiap orang sekiranya ada di sekolah tersebut, kepada warga sekolah yang lainnya pun, tidak hanya siswa. Lalu sekolah juga bisa untuk melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lingkungan sekolah kecuali mempunyai izin tertentu ataupun mempunyai kepentingan tertentu. Yang selanjutnya juga melarang siswa keluar lingkungan sekolah saat jam pelajaran tanpa izin dari pihak sekolah, baik itu guru BK atau BP maupun penjaga sekolah itu sendiri. Membina kerjasama dengan pihak-pihak yang berwajib agar nantinya dapat kontrol seluruh siswa yang sekiranya pernah punya track record ataupun jejak bagaimana dia bergaul di luaran seperti itu. Lalu memberikan pengertian kepada siswa tentang narkotika dan dampak yang diberikan. Dengan itu semua, sekolah bisa untuk memaksimalkan perannya di lingkungan sekolah itu sendiri untuk meminimalisir upaya-upaya dalam pengendalian narkoba di tengah-tengah para pelajar seperti itu. Lalu upaya yang selanjutnya adalah yang bisa dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan juga sekolah itu sendiri, yang sekiranya upaya dan racikan ini bisa sama-sama untuk dibangun bersama, sama-sama bisa dijalankan bersama demi memutus penyebaran dari zat-zat narkotika yang nantinya bisa disalahgunakan itu sendiri, yaitu ada menumbuhkan rasa kebersamaan di daerah tempat tinggal sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama. Lalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang nafsa sehingga masyarakat tahu apa dampak dan akibatnya ketika mereka mengkonsumsinya, menyalahgunakannya, dan tidak bijak dalam menggunakannya seperti itu. Lalu memberikan penyuluhan tentang hukum yang menjerat dan berkaitan erat dengan narkoba itu sendiri. Dan terakhir adalah melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat-zat adiktif, zat-zat narkotika, dan narkoba itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.